Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Farudin. Saya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajaran kimia, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesetimbangan kimia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar kesetimbangan kimia dulu. Kita lihat lagi reaksi pembentukan tentang misalkan C dari A dan B. A tambah B, reaksi bolak-balik C. Ketika laju pengurangan A dan B sama dengan laju perubahan C, maka kondisi inilah yang disebut dengan dengan keadaan setimbang. Meskipun mungkin hanya sesaat, namun seolah-olah reaksi berhenti saat laju pengurangan dan laju pembentukan sama. Tapi ini tingkat makroskopis secara kasat mata, ya, sebenarnya tingkat makroskopis alias molekul reaksi tetap berlangsung. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama, volume. Jika volume ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Contoh, reaksi nitrogen atau N2 dan hidrogen H2 membentuk amonia NH3, N2 gas tambah 3H2 gas. Reaksi bolak-baliknya akan menjadi 2NH3 gas. Jika volume ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Kita hitung ya, koefisien reaksinya, jumlah koefisien reaksi kiri 1N2 gas ditambah dengan 3H2 gas. N2 sama dengan 1, N2 sama dengan 1, H2 sama dengan 3. Jadi jumlah koefisien reaksi sama dengan koefisien reaksi N2 ditambah dengan koefisien reaksi H2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Koefisien kanan 2NH3. 2NH3 itu sama dengan 2. Koefisien reaksi kiri sama dengan 4. Koefisien reaksi kanan 2, jadi koefisien reaksi kiri 4. Koefisien reaksi kiri lebih besar dari koefisien reaksi kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Faktor yang mempengaruhi kedua adalah tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang reaksi besar. Contoh, reaksi nitrogen N2 dan hidrogen H2 membentuk amonia NH3, N2 gas ditambah dengan 3H2 gas, reaksi bolak-balik 2NH3 gas. Jika tekanan ditambahkan, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Kita hitung koefisien reaksinya, jumlah koefisien reaksi kiri sama dengan 1N2 gas ditambah dengan 3H2 gas. N2 sama dengan 1, H2 sama dengan 3. Jadi jumlah koefisien reaksi, sama dengan koefisien reaksi N2 ditambah dengan koefisien reaksi H2. Jadi sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Koefisien kanan 2NH3 sama dengan 2. Koefisien reaksi kiri sama dengan 4. Koefisien reaksi kanan sama dengan 2. Di sini koefisien reaksi kanan lebih kecil daripada koefisien reaksi kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Yang ketiga yang mempengaruhi adalah suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya positif. Delta H adalah harga perubahan panas atau kalor. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya negatif. Agar terbayang, begini nih cara reaksinya. N2 gas ditambah dengan 3H2 gas, reaksi bola-balik 2NH3 gas, delta H-nya sama dengan minus 90 Kj. Reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm, delta H-nya negatif ya. Kebalikan dari reaksi eksoterm adalah endoterm. Jika reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm, maka reaksi B2 dan H2 adalah endoterm. Maka jika suhu dinaikkan,
reaksi akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena mereka endoterem. Yang keempat adalah konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Misalnya, N2 gas ditambah dengan 3H2 gas, reaksi bolak-baliknya akan menjadi 2NH3 gas. Jika N2 atau H2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 atau kanan atau produk. Sebaliknya jika NH3 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 atau H2 reaktan atau kiri. N2 gas ditambah dengan 3H2 gas, reaksi bolak-balik NH3 gas. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya, N2 atau H2 kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 kiri. Sebaliknya, jika NH3 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 kanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kimia kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.